Oke. Ini ada satu soal dari siapa, Ken? Dari Oh, ini Pantat ya. Kak Intan ya? Ya, dari Kak Intan tahun kemarin KBF 1 di Udah. kerja Baru mulai sih. ini Ya, suaranya kecil lagi. Oke. Cuma 3. Jadi kita tulis dulu Bisa. diketahuinya dulu deh. 10 min 80 per pi kuadrat. Jadi tau nggak sih? Val, tolong kondisikan mikrofonnya. N ganjil N kuadrat cos N omega 0 TV. V-nya di bawah. Terus V-nya di oh iya, V-nya di luar. Oke. Terus gambarin dulu deh rangkaiannya. Ini itu 110 sama 10. Ini 100 mH, ini 10 mF, ini 10 ohm. Terus ada grafik tadi. Bentar. Grafik VG. Grafik VG ini berarti waktunya dalam milisecond. Oke, karena ini agak absurd, si giniannya. Oke lah ya. Oke, apabila bentuk gelombang sumber tegangan seperti yang ditunjukkan, tentukan hal-hal berikut dengan menggunakan pendekatan 3 suku pertambukan 0. Tegangan tersebut diberikan rangkaian filter sebelum menyuplai. Oke. Emang ini bentuk gelombang segitiga ya? Makanya saya juga bingung. Kita coba di foto map. Oke. Ini dulu deh. Tegangan output V0. Berarti V0 di sini ya. V0. Oke, V0. Berarti kita nyari impedansinya berapa dulu kan? Yeah. Habis kita nyari impedansi, berarti dari impedansi tuh kita butuh omeganya kan? Omeganya berapa? Nah, omega nih kita bisa dapat dari grafik nih. Kan grafik api ya. Nah, lihat bahwa grafik ini tuh dalam satu siklusnya tuh 4pi milisecond. Jadi periodenya adalah 4pi milisecond. Nah, terus kan yang kita mau kan omega ya. Berarti kita cari aja omega pakai rumus 2pi per T. Dapat 2pi per 4pi kali 10 pangkat min 3. Karena dia milisecond. Nah, oke. Dapat 2, berarti dapat 500 omeganya. WA-nya tutup dulu, Bang. Iya, bentar. Oke, omeganya kan dapat 500 ya. Berarti kita nyari impedansi induktor dulu deh. ZL, berarti kan J omega L. IJ 500 kali 500 kali 10 pangkat min 3. 500 kan ya? 100 nih. Sorry. 100. Ini coret.
Berarti dapat 50 J50. Kita nyari impedansi Sebentar bang, kapasitor. sebentar. Ini Oke, OBS saya ya. agak-agak bermasalah ini, bentar ya. Yang di Discord ada yang mau nanya? Bentar. Aman Zim. Oke. Berarti kan tadi nyari Omega dulu kan, buat nyari ZL. Oke, lanjut. Omega dapat periode, dapat Omega, dari Omega ke impedansi. Nah, terus kita nyari impedansi kapasitor SJ per Omega C. Di minus J per 500 kali 100 100 kali 10⁻³ Farad. Nah, ini tuh berarti dia milifarad atau microfarad deh? Apa? Iya, mikrofarad. Mikrofarad berarti ini tuh kali 10⁻⁶. Jadi kan ini 4 habis, ini sisa 2 ya. Berarti 100 per 5. Hasilnya tuh minus, ini minus J. Minus J 20. Oke. Dapat ZC-nya. Nah, dapat ZC, kan yang ditanya VO ya. Tegangan output. Jadi ya tinggal modal aja gitu. Ini. Nah, ini kan PG. Anggap ini V1. Ini VO kan. Berarti VG min VO per ZL. Nyari VO. Nih VO. VO tuh yang di resistor 10 ohm. Bagi tegangan aja langsung, gak usah modal-modalan. Bisa sih. Cuma harus paralelin ini, ya. Iya, ya nggak apa-apa. Udah. Oke. Berarti kita nyari Z paralel. Itu adalah minus J20 paralel sama resistor 10 ohm. Ya nggak? Berarti kan minus J200 per 10 min J20. Nah, pakai bagi tegangan. Bagi tegangan berarti VO itu kan Z paralel per Z total dikali VG gitu. Jadi Z paralel per Z paralel tambah ZL kali VG. Ini sama dengan V0. VO. Tinggal masukin angkanya. Minus J200 per 10 min J20 kali ditambah ZL-nya berapa tadi? J50 ya. J50 dikali VG. Nah, VG-nya nih agak bentar. VG. Oh iya. Kan yang bentar. Oke. Kan VG yang diketahui tuh VG instan ya, maksudnya VG yang bergantung terhadap waktu gitu. Sementara kan kalau kita pakai analisis fasor kan yang kita butuhin tuh sudut fasornya berapa sama nilai maksimumnya gitu. Jadi yang kita pakai ya paling nilai maksimumnya doang gitu. Kalau ini ya bisa dilihat kan kayak ini kan bakal osilasi terus ya. Kalau osilasi ya pasti dia bakal 0 gitu. Kalau 0 berarti kan
yang maksimum yang 10 ini. Berarti yang kita pakai tuh cuma 10 ini gitu. Kan tadi coba Oh, ya. grafiknya aja Terus kalau mau pasok. bla bla bla. Nah, berarti PM dari G itu adalah 10. Itu. Emang iya gitu bang, coba lihat grafiknya. Ini grafiknya kan di 3 ya. 20 ini. Nah lo, iya nggak sih 20? Kan itu di dalamnya ada cos. Cos kan bisa minus. Jadi minus ketemu minus jadi plus. Oh iya. Oh iya, berarti PM-nya ya, ini bisa bentar, 80 per pi kuadrat. Kalau dia 0, min 1 ya. Min 1 tuh kalau N-nya ya oke lah. Berarti dilihat dari grafik maksimumnya 20. Nah, ini karena dia mulainya dari 0, maka ya pasornya juga di VO-nya 1. Suaranya kecil bang. Oke. Tinggal dihitung. Yes, 200. Sebentar. Oke. min I. Kalau aku sih dapatnya minus 100 minus J4. Nah, ini VO max ya. VO max. VO, bener-bener VO apa ya? Bukan VO gitu, bukan VOT. Yang kita cari di sini VO apa VOT? VOT. Bentar. Kalau VOT Gimana bang, ada ide nggak? kayaknya tuh Ini kalau Raini atau Raffi mau ngasih ide, kasih tahu aja ya. ada ide nggak? VOT yang ditanya. Kita masukin ke rumus ini gitu. Emang iya. Oh iya, bentar. Jadi coba ini kalau dalam bentuk itu gimana? X itu 125 tuh. Nah, berarti ini 40 akar 10 sudut minus 161. ya. Terus dimasukin ke sini atau Emang iya gitu? karena kan basisnya ini ya. Tapi itu ada tulisan pendekatan 3 suku pertama bukan 0. Maksudnya apa bang? Pendekatan 3 suku pertama bukan N-nya bukan N ganjil. Dia ganjil, dia omeganya berapa? Omeganya 500. Ya, omega 500. 500 dia ganjil.
Apa mungkin benar kata Anda ya dimasukin ke rumus di atas. Bentar. Oh, gini aja. Berarti kita nggak make Vmax, bro. Nggak make ini. Langsung aja VG-nya. Ya nggak? Emang bisa gitu? Lah, ya bisa. Kan dapat ada imajiner ya? Bentar. Ada imajinernya. Iya, berarti nanti dia tuh kayak terlambat gitu nggak sih? Tapi Nggak bisa nggak sih? ini harus VG dalam fasor ya? Iya. Sementara ngubah ini. Itu fungsi apa? Fungsi segitiga. Ini kuis loh, asli. Saya juga tadi pas Ini kuis. lihat-lihat ini. Iya, kuis 1, KBF 1. Lihat itu durasinya Ken, 25 menit untuk soal ini. Iya, Ini satu soal doang 20 menit. ya. Iya, satu soal. Anjir. Kalau lebih gak waras sih 25 menit. Anjir ini benar. 1/n². Saya tuh masih bingung. N ganjil sampai tak hingga. Jadi kan ini kayak. Oke. Ini kan fungsi cos. Atau ini aja ya, cuek aja ya. Maksudnya kalau fungsi cos ya masukin aja ke cosnya gitu. Mana jadinya? Kayaknya jadi kayak itu tuh cuma bikin kita panik aja gitu kayak. Saya yakin ini yang buat soal juga masukin sini ya kayak ini gitu. Jadi Untuk mereka yang bikin peduli. soal tuh bikin grafiknya dulu baru dia masukin itunya ya. Kayaknya ya. Jadi kita masukin semua angka di situ kecuali apanya? Jadi kan ini fungsi cos ya. Ya Hmm. udah masukin omega, masukin omega sama ininya aja gitu. Kalau menurut kalian gimana? 6 cos Bentar. 500. Itu voltnya emang segede itu ya? Emang iya? Minus J200 anjir pantesan. Salah, ini minus J20. Kayaknya sekitar 12,65. Iya deh. Gue dihitung lagi deh. I Kayaknya nggak gitu deh bang. Aneh dong kalau misalkan ada gelombang segitiga yang nongol jadi cos. Nah iya makanya. Nah, kalau aku mikirnya Pak, coba gimana? scroll ke atas. Tadi coba angka kita dapat berapa coba? Kita dapatnya bentar ini bukan 12 bukan 126,5 ya. Plus 12 mix 4 mix J4 atau 11,65. Nih, kita dapatnya segitu. Kita ambil VOT-nya. Jadi coba pindahin semua fungsi di atas ke bawah dulu. Yang tadi. Si ini. Bukan fungsi yang tadi yang nggak jelas Oh. itu. Oke. Min 8.
NGT volt. Hmm. Bener kan? Kalau aku ini Bang ngelihatnya 10 itu kan pertengahan, titik tengahnya 20, 10 itu. Jadi Ya, kita masukin titik tengahnya 12,65 ke 10, terus cos n omega t-nya nanti ditambah sama itu sebeda fasa. Terus sisanya kan 12,65 dibagi 2. Nah, sisanya ini agak tricky sih. Ini kan 80 dibagi pi kuadrat bla 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 itu kan maksimalnya kan minus 10. Gimana caranya kita bikin dia biar maksimalnya setengahnya dari 12,65. Ngerti nggak? biar maksimalnya itu setengah Dua- dari setengah dari 12,65 setengahnya. buat nyari Itu persamaannya buat nyari VOT-nya. berarti ini bukan berarti ini dong. Coba tulis dulu VOT. Berarti ini 6,3 gitu. 6,325 minus Nah, ini kan konstanta ya. Konstanta kali cos ini nanti ini ditambah fasor gitu. ya. Nah, itu kan angkanya 80 tuh konstantanya. 80 dibagi pi kuadrat. Kita koefisiennya. Kita ganti koefisiennya biar menghasilkan 6,325 somehow. Kita coba hitung. Oh, sama seper n kuadrat ini ya. Ya, saya sih mikirnya gitu. Bisa diterima nggak? Bisa. Jadi kita mau masalahnya ini ada notasi sigma tuh integral nggak sih ini harusnya? Enggak dong, kan ganjil doang gitu. N ganjil, Bang. N ganjil. Oh iya, berarti kita mau nyari n-nya berapa gitu ya? Yang mana? N-nya ganjil. Kayak dia tuh nanti kan n-nya makin besar ya. Harusnya ini makin kecil dong. Hah, gimana? Wah, ini abstrak banget. Absurd. Ini kuis anjir. Bentar. Kalau pakai jawaban versi saya, kalau 80 kalau misalkan 10 itu dijadiin 80. Berarti kalau 6,325 dijadiin berapa atasnya? Dari 8, 6,325 kali 8 berapa? Terus 80 per kuadrat kali n kuadrat kan 50,6. Ya udah, kau otak-atik dulu, aku mau ke toilet. kan 8 kan 2 sekitar kalian yang di Discord ada masukan agak aneh nih. Gue juga kurang ngerti. Kalau juga kayak jelas tahu ini ditanya ke
bintang lah nanti. WA-nya matiin dulu bang. Hmm. Oke, kita lanjutin. Ini bener gak ya? Makanya kan, masalahnya aku hanya berdasarkan apa ya, ini kayak jawaban matematis doang gitu, tapi nggak tahu secara RE valid atau enggak. Masalahnya kita nggak diajarin bang, apa gelombang segitiga. Kalau mereka kan nggak tahu ya, asumsi saya sih mereka diajarin kalau ada soal kayak gini, terus ada apa, ada tiga suku pertama. Apa kita yang overthinking doang? Aslinya kita make N1 sampai 135 doang gitu harusnya. Gimana guys? Ada input tidak, saran dan masukan? Tulis di kolom Bertegangan. komentar. Ya, enggak dong. Belum diupload. Bila bentuk gelombang kan hal-hal kan hal-hal berikut dengan menggunakan pendekatan tiga suku utama kan 0. N ganjil. Bukan 0 ya. Ya pasti bukan 0 kan ganjil. Iyalah. Oke, Jadi satu kali kan ditambah tuh. ada satu cara ya. Ada pembuktiannya nggak ya? Bedah. N omega T. Oke. Ini 8 berat. Ini per Bang, 3T. bentar bang. Coba lihat grafiknya bang. Zoom. Itu 2 pi milisecond bang, ada pi-nya di situ bang. Iya 2pi. Emang kok tadi kita hitung-hitungan nggak ada pi-nya? Ada. Mana coba lihat. Saya nyari periode pakai pi. Oh iya benar. Ini 4pi milisecond. Oh iya, ada deh. Salah lanjut. My bad. 3 omega T per Kayaknya jawaban ini lebih masuk akal sih bang kalau pakai kesamaan ini. kita mau omega T 3 omega T itu minusnya bu? Oh iya. Gimana? Atau ini ya kayak tuh bisa kita abaikan gitu karena nilainya nanti makin kecil. Boleh sih, gimana yang lain bisa diterima nggak, itu pertanyaannya kalau kita abaikan. Bentar, cos 3 omega T sama
misal 3 kalinya gitu. 3 kalinya misal 1. Misal ini 1, cos omega T-nya 1. Kalau cos omega T-nya 1, cos 3 omega T-nya berapa? 1 ya? kurang lebih gitu. 1 juga. Iya nggak sih? Ini kan kayak cos 0, Berarti dalam saat atau misalnya cos 80. dia sudah berosilasi 1 kali. Enggak, Sat- Bang, enggak. Kebalikannya nggak sih, Bang? Iya. Nilai kebalikannya. Balikannya. Ya, jadi cos omega T ini, kalau misalnya omega T juga berarti minus cos omega T. Terus ditambah cos 5 cos omega T minus. Ya, gitu kan. Kalau osilasi, kalau ganjil doang, plus minus. Ya, kena. Ya, Bentar. Iya dong, iya benar. Kebalikannya. Kalau 4 kali baru balikan, nggak yang sama. ini pi. Cos 3 pi itu berapa? Cos pi kan cos 3. Jangan ngelihat pas 0 sama 1. Jangan ngelihat pas 0, lihatnya pas 1 sama min 1. Setengah pi sama 3/2 pi. Coba lihat. Iya kebalikannya deh. Jadi kayak ini 1. Ini 0. Suaranya. Yang mau kita cari 80 per pi kuadrat per n kuadrat. Kok ini masih ada aja sih WhatsApp-nya? Gimana ya? Waduh guys, ada ide nggak? Real ini mah. Kita butuh bantuan. Buntu. Saya ini 1. Ini pasti 0. Ini 1. 1/25. Emang iya? Enggak nggak sih? 1 min 1. Bentar. Oh iya min 1 ya? Min 1 plus minus. Bentar, ini apa sih namanya? Kayak pernah di kalkulus tuh seper n kuadrat tuh Kalkulus gua. Udah lupa masalah kita. anjir lah. Kenapa ada ini ya? Bentar. Udah lah ya. Solusi sementara. Kita langsung Saya nomor 3 buntu. aja. Langsung nomor 3 aja. Saya buntu sih. Ya mungkin solusi sementara. Kalau kata Bentar, ChatGPT pakai frekuensi harmonik, Bang. Nah Jadi, iya pakai kayak ya, apa? nggak tahu ini dia rumus dari mana, tapi katanya D yang 10 itu komponen DC 10 volt. Nah, Komponen apa gimana? komponen DC yang 10 volt itu katanya. 10 volt Terus, komponen DC. Nah, terus kita Ya. komponen harmonik pertama, tapi ini aku nggak paham sih maksudnya komponen harmonik pertama itu apa. Nah, itu rumusnya 1 dibagi akar, ya, aduh, ribet sih, nggak tahu ini buat apa. Oh, bentar. Yang ada HW-nya gitu lah. H omega ya, HW dan H omega. Kau pernah diajarin nggak? Saya lupa ingat nih pernah diajarin atau enggak.
Bentar. Berarti offsetnya tuh 10 ya? DC offsetnya 10. Terus dia osilasi. Oh, gini gak sih? Bentar, Akhirnya bentar. Tapi ini agak absurd sih kalau misalnya ini intuisinya. diimpiankan. Coba. Hah? Kenapa? Ayo coba kerjain. Ini Mas, materi yang mana sih bang? Kok ada harmoni gitu? saya nggak tahu ya. Coba. Ini kuis 1. Tapi katanya nanti materi kuisnya bab 3 doang. Bentar, ini tuh kan ditanya RMS sama daya disipasi kan ya nanti kayak gitu juga. Cuma ini absurd aja persamaannya. Coba gimana? Bentar. Notif Discord Anda matiin bang. Terus Jadiin do not disturb. gimana sih? Do not disturb. Enggak. Itu loh yang ada Gimana? status online di kiri bawah. Iklan bentar ya guys. Status online Itu klik aja. di bawah. Ini. Ah, Oh ini. Terus ke itu yang online. oh ini. Ya. Biar suaranya ganggu soalnya internet. Lanjut. Jadi Bang. ada DC offset. Berarti gini gak sih? Kan DC offset ya. Nah, kalau dia ada tegangan DC 10 volt, terus ada kayak apa namanya? Ada tegangan sumber lagi gitu. Ini kan ada ini 10 volt. Ini tuh berarti ya tadi yang 80 per pi kuadrat Ya gitu deh. yang apa? Gak usah itu Ini deh, sebagainya gitu lah pokoknya. Nah tapi kayak kalau sekalipun kita EGT. pakai superposisi tetap aja bang. Bingung gimana cara dapetin setelah kita dapetin efek dari base Nah, listrik, gimana cara dapetin saya efek ini? saya ada ide ya, saya ada ide. Gimana? Jadi gini, guys. Kita Coba kerjain ulang. sambungin dulu bang. Jadi Zaki J berarti tadi berapa ya? Kan udah kan sama ya berarti periodenya segitu. Nah, bedanya menurut saya ini VM-nya juga 10 gitu. Jadi kayak ada VM 10. Jadi kita jadi nanti yang di sini kayak 10 ditambah cos bla 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 gitu. Bla 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 cos bla bla bla. Kan dia induktor ya. Induktor berarti kayak nanti kalau isi Tapi bentuk awalnya kan bukan bentuk biasa tadi. Ya gitu. ya Coba kerjain dulu dari segi DC. Kita pakai superposisi dulu coba. ya ini nggak pakai superposisi sih. Emang enggak Superposisi. Iya superposisi. Jadi misalnya anggap kayak gitu dulu. yang DC dulu deh biar gampang. Yang DC. Kalau yang DC sih ini ya apa namanya? Ya cuma ini aja gitu. Cuma ya VO-nya ya 10 aja gitu. Kalau Keterangan bang superposisi DC gitu. Iya superposisi. Nah ini dia posisi 1. DC itu. Set. Nah, PO dengan superposisi 2. Nah, Iya, berarti udah ini selalu 10 mulai. ya. Iya sih. Sepakat. Lanjut lagi. Bentar.
N kuadrat. Nah, superposisi itu PG, berarti kan kayak PG ya. Berapa tadi? 80 dibagi 7 kuadrat. Oke. 80 di kuadrat sigma N ganjil. Gak tahu nih maksudnya N ganjil tuh apa. 1/N kuadrat plus N omega T. Itu ya. Jadi kayak anggap ini PM P apa ya, P2 deh. Ini P1. Satu, dua. P2. Bentar. Kalau berdasarkan pemahaman kalkulus 2 kemarin tuh, ini tuh apa ya, bentar. Deret Ini tuh Fourier. bisa diabaikan nggak sih? Kayak ini kan sampai tak hingga ya. Kayak seper hingga. Jadi kayak nanti jadi 0 gitu. Ya nggak sih? Jadi diperhitungkan tuh yang awal Ini aja. apa ada sebutannya? Gimana sih? Apa namanya? Konvergen. Iya. Iya itu. Karena itu Pokoknya makin mungkin ya. besar, nanti konvergen ke suatu titik tertentu. Nah, titik tertentunya itu apa? Konvergennya itu apa? Dia konvergen ke 0. Ya sih, Mas. Sebenarnya kata GPT itu deret Fourier, Mbak. Dari sebuah gelombang segitiga. Fourier. Iya. Fourier tuh bukannya ini ya? Sorry. Fourier tuh bukannya nanti ya? Nggak tahu. Fourier tuh kalau di Sadiku tuh terakhir anjir. Iya, emang. Bentar. Wah, bentar. November 2023 nih bener. Wah, kayaknya ini deh. Jangan ini bukan kuisan. Wah, gila. Cuma uas. Astagfirullah. November. Astagfirullah. Kita bahas soal buat apa? Oh, sorry. Sorry guys, waktu kalian terbuang. Aduh, punten banget ini mah. Kalian kalau mau ngegoreng hasil, goreng aja. Bentar ya. Nah, ini soal dari Kenzi. Nah, Nah, jangan buka chat lagi di record. eh, Udah soal itu aja, soal 3 ya. ini Lumayan aja deh. sesuai. Aja. Sorry, sangat sorry. November tuh. Nah, ini aja deh. Waktu kalian terbuang, sorry banget. Ini aja. Ini harusnya kalau ini sih soal UTS ya. UTS. Aja dulu. Saya emang gitu. Dan dikenakan juga tarif pakaian daya reaktif per 1.000 Soal EP banget nih, Bang. Boleh juga. faktor daya rata-rata kurang dari 0 tahu rata-rata. kWh per kWh dan 1000 kWh ini apa ya? Kayaknya kilowatt ini nggak sih? Dia salah. Apa? Nah, oke.
diketahui suatu industri memiliki 3 beban. Beban dianggap digunakan untuk mencari perputaran. Itu beban puncak adalah data harga kapasitas daya dari brand terkemuka untuk kategori yang ada. Jadi ya, kalau kita disuruh nyari kapasitor mana yang cocok untuk dipakai nggak sih? Oke, Ya, ini sih bentar. Masuk kategori manakah beban tersebut? Kategorinya itu kan dari nilai daya kompleks ya. Jadi kita ini kalian total nggak sih? Ditotalin. Benar-benar. Itu Kalau PF-nya itu apanya itu? Oh, PF ngaruhnya ke yang F- nanti ya, yang power dipakainya ya. factor Nggak, maksudnya ini juga dipakainya buat apa? benar-benar. Jadi, ntar, ya kamu kerjain dulu deh, biar nggak bingung mulai dari mana. Kalau aku sih gini ya, kan masuk kategori manakah beban tersebut? Ini kan ada 2 kategori ya. Ada kategori di bawah 200 kV ampere sama lebih dari 200 kV ampere. Ini udah pasti yang di kategori ini si daya kompleksnya gitu. Ya, jadi dari power faktornya kita cari dulu bebannya itu kompleksnya berapa kan? S-nya. Ya, Oke, mari kita kita cari. kita dapat ada informasi P rata-rata segini. Nah, kita tahu S itu kan ini S S apa nih? Itu sama dengan P apparent atau daya semu. Ada awalnya si siapa namanya? Si daya kompleks ini itu punya apa namanya? Komponen P. P itu daya aktif tambah Ya, ini apa DQ. namanya? Ini daya reaktif. Nah, astaga. Terus nah, P aktifnya tuh ini kan 65 kW dengan apa namanya? PF-nya 0,85. Berarti si P aktif kan ini sama dengan S kali PF gitu. Dari sini, ini kan kalau kalian lihat S atau P apparent ini itu sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat gitu. Nah, Ya, Karin itu bang. kan kayak Ya, Karin bang. ya, Ya, Karin. Ya. nah itu kayak aja gitu. Ini yang imajiner, yang real. P S misalnya. P I gitu. Nah, jadi kan kita mau nyari si berapakah si siapa namanya? Si S-nya kan. Dari tiap beban. Nah, kita juga tahu dari sini kita dapat faktor daya. Faktor daya itu kan sudut cos theta ya. Apa namanya? Nah, Apa jadi aja sih di bang antara faktor daya theta. P dibagi S Iya bang. benar. Biar dibangun dulu. Oke, biar Nah, dibangun dulu. cos Tadi ada theta yang itu kan bilang, apa? nah, enggak, tadi kan ada bilang katanya langsung latihan soal pas penjelasan pas mau ada penjelasan materi. Tahu deh lah. Ya udah ya. Udah. Lanjut. Kan ini kayak segitiga gitu. Ini S, ini P. Nah, cos theta itu kan samping per miring atau S-nya gitu. Jadi P aktif bagi S-nya atau daya semunya. Nah, kita kan tahu cos theta-nya itu udah dikasih tahu nih adalah per faktornya. Ada 0,85, 8 sama 0. Berarti nanti kita akumulasi nih daya semu dari beban A, daya semu dari beban B, sama daya semu dari beban C. Jadi kan
SA PA dikali PA dibagi PF FA daya semu D dan seterusnya lah. Jadi ya udah hitung aja. Udah Terus sih masukin kategori. Kayaknya kita harus ngitung beneran deh bang, soalnya bakal kepake deh bang buat Iya. selanjutnya. 65 per 0,85 tambah 75 per 0,8. Bukannya ditanya satu-satu ya bang, tipe beban satu-satu. Apa langsung ditambah? Oh, satu-satu ya? Jadi satu-satu. Masuk kategori manakah beban tersebut? Oke, berarti satu-satu. SA. Berapa tuh? Per 76,47. 1300 dibagi 17. A. A. B. 75. Berapa? 93,75. 3, plus C. 0,0. Terus masuk ke 8235. 58, 8235. 8235. Oke. Tapi Berarti dia masuk kategori ini ya, awal semua. B2TR. Apa benar kata Anda harus ditambah-tambahin? Atau gimana nih? Nah. Ini aja deh. Kategori mana pokoknya. Ini B2TR kalau ditambah P1TR. Soalnya ini ambigu soalnya. Iya, Ya kalau kita lihat dari narasi soalnya ya dia beban satu-satu sih. Kategori manakah beban tersebut? Oke, berarti ya ini B2TR ya. kita pakai asumsi setiap beban dihitung masing-masing berarti ya konsumsi listriknya. Kategori bang. Ini kategorinya B2TR. Kategori B2 Tapi serius kayak gitu. asumsi Kita kasih asumsi. beban di Kategorikan individu. individu. Nah, individu. Kalau beban total ya. Total. Iya, berapa tuh? Cobain, Bang. Ke 93,75. 58,8235. Buat 229. Kayaknya yang ini deh dia masuk soalnya deh. Yang lebih masuk akal ya. 535 kPa. Nah, kalau ini kategori di P2TR ini. Oke. Asumsi beban total. Soalnya ini agak nggak. Coba lihat soal selanjutnya bang. Narasinya gimana? Hitung biaya beban energi yang harus dibayar industri tersebut Nah, ini per kan ngaruh bulan. dong ke Ini jawabannya total. tadi. Iya, kalau ini total. Ngaruh loh. Iya, ngaruh. Kan kategori ini ya. Oh, ini P1TR deh. Oke. Kita
pakai asumsi yang beban total ya Asumsi guys, beban, karena gitulah, karena lebih asumsi susah beban jadi total. kita asumsi, kalian gampang udah bisa lah ya. Bentar, hitung biaya beban energi yang harus dibayar industri tersebut per bulan. Batas beban dikenakan beban puncak. Beban puncaknya tuh 8 jam. Kalau di ini segini. KWH. Oke. Ada Dan kelebihan pemakaian daya reaktif. dikenakan juga. Oh, gini. Berarti kita harus nyari Daya reaktifnya dulu sama QA, daya QB, sama QC. Tuh. Sama nanti kita totalin PA tambah PB tambah PC gitu. Buat nyari KWH total. KWH total. Ini nyari KVA total. Ya enggak? Kelebihan pemakaian daya reaktif bila faktor daya rata-rata per bulan kurang 85. Bila faktor rata per bulan kurang dari 5. Kurang lah ya. Kan kurang dari 0,85. Paling maksimal kan 0,85. 0,8 doang. Berarti yang kita cari, Ya. denda buat beban B doang. Nah, ini kurang darinya 0,85 masuk nggak ya? Enggak dong. Nah, Bukan berarti dia kurang nggak dari bakal. sana. Nggak bakal kena denda. Berarti oke, berarti yang dihitung yang B doang ya? Buat yang denda QB Ya. Kalau yang lain kan nggak denda. harusnya ya. Iya. Oke. Kasihan amat ya Ini orang bikin pabrik udah dayanya imajiner dikasih dapat denda lagi. nah, yang denda itu dari plan B. Karena bentar, tapi kan industri. Hitung biaya beban energi yang harus dibayar industri tersebut. Ini kayak ditotalin gitu. Ini nggak dari yang plan B doang dong. Lah, Total. kalau itu kita nyari power factor dari totalnya gimana? Ya ini aja. Apa namanya? Kan dapat P total. Ya, Ini. Ya oke lah. Ini. Kan tadi S totalnya berapa? Ini. serius kayak Dari P gitu. total dulu deh. Serius ini. Oke. P total. Saya percaya pada Anda. 65 tambah 75 tambah 50 ya. Ini 190 kilowatt. Kilowatt ya? Sebenarnya kalau nggak jadi deh. Nah, jadi S totalnya Gini aja nggak sih bang? Kita nyari rata-rata NF total. Terus habis apa? dapat Cari rata-rata rata-rata PF PF total. total, rata-ratanya ya. Nah, Terus kita ya, pakein ke yang tadi real tadi buat nyari key-nya. Bisa nggak sih? Nggak bisa ya? enggak dong. Karena dia beda. Kan ini 0,85 plan A dengan ini segini. Ini segini, ini segini. Kalau saya sih ya, cari Ya, dulu S manual. totalnya. S totalnya. S totalnya. 9. 9. KPA. KPA. Jadi kan Q totalnya Oh iya, bener juga. Kenapa? S, Oh iya, bisa. S total kuadrat P total berat. Ini ya guys, karena apa namanya? Kan tadi Pak Amin bilangnya tuh segitiga daya. Masuk. Ini Q, ini S, ini P gitu. Dan kita mau nyari Q-nya kan. Jadi kan kalau Pitagoras S kuadrat kurang P kuadrat. Akar Coba tanggalnya bang, saya hitungin. 29 kuadrat kurangi 109 kuadrat. Oke. Q 127,831 832 lah.
127,832. Iya. Nah, terus kita mau nyari faktor dayanya berapa gitu. Faktor daya total. Nah, kan tadi dapat S total sama P total ya. Nah, kita tahu bahwa si P total ini adalah S total dikali PF total gitu. Nah, nanti kan dapat tuh PF totalnya berapa. Berarti P total bagi S total. Atau berapa tuh? 190 bagi 229. Berapa tuh? Kalau dia kurang dari 0,5, ini dia didenda ya. Dua 0,82 nggak didenda bang. 0,82. 83. Ya, berarti dia kena denda tuh. Berarti industrinya kena denda. Jadi kita hitung juga kan I-nya. Itu dapat I totalnya nih. Tadi kan ada 3 kategori ya. Jadi kayak ada P daya aktif ketika di luar beban puncak, P ketika beban puncak, sama daya reaktif gitu. Jadi 1035 Kan dia pemakaian bebannya konsisten. ya. P 5. Oh, ini ding. Tadi dia berapa jam sih? 8 jam ya? Ada bang, coba bikin ini bang, kayak apa ya? Kayak tabel jam kerja lah bang. Ya itu dipakai jam berapa? Gak usah. Lah, Waktu enak. Nah, waktu gitu. apa namanya? Beban puncak itu kan tadi 8 sampai 16. Jarwe bang, T kecil. Oh iya, iya deh. Di 8 jam lah ya. Kayak biasa berarti kan 4 kurangi 8 jam. Nah, terus yang kita 4 jam ya. Berarti di P totalnya berapa? 190 dikali 16 kali 1000 apa sih? Ini yang waktu biasa. 1035 sama 1035 tambah 8 kali 502 ditambah daya reaktifnya 127,8 kali 24. Kenapa 24? Nah, berapa? Oh iya 24 jam. Karena dia nih di keterangan soalnya mana ya? Beban dianggap digunakan 26 hari per bulan dan 24 jam saat digunakan. Hitung Berarti biaya semua- beban energi. Berarti semua Berarti itu kali harus 26. kita kali 26 berarti. Oh, Mahal cuy. Ya guys, jadi bisnis itu nggak gampang ya, Pak. Nggak gitu sih. ini 26. X 6 hari. Ini kayak aktif. Kayak biasa. Kayak beban puncak. Aktif. Biaya
Ini Ya, biayanya Bang, berapa? saya mau bacain nih, Bang. Ini belum biaya dong. Ini udah biaya. Oh iya, udah biaya deh. Bang, saya mau baca Biaya ini. 143 apa? juta 143 221.207,2 221.000 272 rupiah. rupiah. Nah ini Itu biayanya ya. Next question. ya iya. Nah, ya, ntar dulu. Sebelum kita lanjutin, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Lagi Nah ada iya, Shopee ada nih yang nanya nggak? baru join nih. Bang, soalnya mending dikirim di mana gitu, Bang, di Discord mana, jangan di apa ya, jangan fotonya yang ditaruh di situ doang. Oh iya betul nih. Serius nih, nggak ada yang mau nanya. Soalnya udah lumayan jauh nih. Oh ada yang mau didebat. Nah ini Boleh. salah nih. Seru sih kalau ada yang Ini nggak setuju ya. di sini. Tadi mana? Iya, di situ aja situ aja. Nah, Baikkah? Baik. Mana Bang belum kirim, Bang? bentar. Ini ini kenapa sih? This file accept. Kenapa nggak bisa? Dan copy yang dari WA aja, Bang. Ya. Oh iya. Nah itu soal tadi. Oke, kita lanjut. Soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya. Yang Apa sih yang ditanya? IB itu biaya ya. Biaya 1 bulan. Yang B, yang C ya. Yang C. Kemudian tadi dong. Sarankan cara untuk menghemat biaya dan berapa penghematan biaya yang dapat diperoleh. Berapa biaya perang? Ya pasang kapasitor di setiap bebannya gitu, Bang. Apa di semuanya diparalelin terus semuanya diseriin terus diparalelin satu. Itu ya pasti pasang kapasitor Enggak, sih. kalau benar. Bebannya satu-satu dipasangin kapasitor atau bebannya disatuin, atau kayaknya nggak mungkin disatuin deh bebannya, soalnya nanti KW-nya jadi ngaco, daya yang diterimanya kalau di seriin atau paralel jadi ngaco mau nggak mau. Ini menurutku ya, Gimana, Mbak? itu nggak Pendapat usah gimana? dipikirin paralel serinya. Kan yang ditanya cara menghemat biaya. Jadi ya udah pasang kapasitor. Berapa penghematan biaya yang dapat diperoleh per tahun? Berarti kan ini kan kayak key total dikali yang tadi, kali jamnya, kali hari, kali tahunnya lah. Udah, itu kan yang bisa dihemat gitu. Yang dihemat maksimal. Itu sih, Mas. Coba jelaskan Jadi kan dalam bentuk tulis. gimana cara ngehematnya? Cara ngehemat biaya. Tambah rangkaian yang nilainya meniadakan apa namanya? Meniadakan daya imajiner atau reaktif. Daya reaktif atau imajiner dari
plan pabrik tersebut, industri lah. Industri tersebut. Tuh. Nah, berapa biayanya yang bisa dihemat? Berapa yang bisa dihemat? Nah, berapa biaya yang dihemat ya? Yang bisa kita hilangin tuh ya kan cuma daya reaktif ya. Jadi ya paling biaya maksimal yang bisa dihemat ya daya reaktif tadi dikali harganya dikali durasinya ya. Durasi waktu. Berarti biaya Emang iya gitu. yang bisa dihemat. Terus tadi ada di soal ada kayak var berapa ribunya itu apa? Var berapa ribu? Itu buat soal selanjutnya nggak sih? Berapa biaya perangkat untuk penghematan biaya tersebut? Tapi ini nggak usah ngitung seri paralel, orang udah dikasih tahu daya reaktif kok. Kita ini aja, yang penting nilainya meniadakan aja gitu. Nggak usah Tapi ini bikin jadi rangkaian ya. di minus nggak usah. Oke. Saya pegang kata-katamu. Waduh. Berapa biaya yang bisa dihemat? Coba hitung tadi berapa? Q-nya berapa tadi? Pas 27. 8. 832 kali apa tadi? X itu. Harganya 1115 dalam setahun. Sebulan 26 hari ya. Tahun kan 12. Tadi berapa sih? 1100. Kenapa nggak ini aja bang? Semua Terus daya sebulan. reaktif dari daya reaktif total. Itu udah total ya benar sih. Salah lanjut. 1115. Ini kan harganya ya. Iya. Ini deh. Ini KVA R kali 1155 dikali 24 dikali 2 4 kali 26 dikali 12. 11. Ya. Bentar. Scroll bawah bang. 1115 nih. Sorry. Ya. Jam. Oke bang, nih dengerin ya. Hari dan 1 miliar 1 miliar 67 juta 67 juta. itu ada kosongnya dong, itu 670. Iya. Ada kosong di Juta. awalnya, kosong di sebelum 6-nya bang. Oh iya. 7 juta 284 284. nolnya nggak usah bang, yang kanan nggak usah. Iya. 708 udah Koma itu 708. enggak 700.708 108 koma. nggak ada koma. Udah ya. Udah. Ini adalah rupiahnya. Jadi bisa dihemat kalau mau per bulan ya udah dibagi 12 ya gitulah. Ya gitu. Ada yang Terus, mau bertanya? belum dong, ini belum selesai nggak sih? Kita belum Udah. ini. Apa? Oh itu baru biaya yang bisa dihemat ya, belum total. Nah ini kan lanjutkan deh. Oke. Bentar Oh. itu. Bentar bang, coba Ada yang mau tanya. enggak? Oh iya, ada yang mau Gimana ditanya gitu? dulu nggak? Coba scroll ke atas dulu bang. Sambil nunggu Ya. pertanyaan saya mau lihat soal dulu.
Ya kan udah dikasih ya. Pecat. Mau ditanyain dulu nggak? Kalau ada yang mau nanya langsung aja interupsi ya. Contohnya kayak gini. Ya, gitu aja kalau mau nanya langsung ya. Ini yang C. Ya, kalau nggak Terus langsung aja lanjut. ada yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas atau ada yang salah mungkin tadi perhitungannya atau ada yang mau ngasih saran? Oke, tidak ada. Oke, lanjut ke soal D. Berapa biaya perangkat untuk penghematan biaya tersebut? Berapa biaya perangkat? Biaya perangkat. Oke, aku nggak tahu maksudnya biaya perangkat nih dimaksudkan per plan atau ke total industri, satu industri gitu. Asumsi satu industri ya, soalnya biaya perangkat untuk penghematan biaya gitu. Soalnya kan kita dari tadi asumsinya satu industri gitu. Ya, Berapa biaya perangkat untuk penghematan biaya tersebut? Oke. bentar Bang. Itu makin tinggi KVAR-nya, value-nya itu makin mahal atau makin murah? Maksud Bentar. value-nya kayak per KVAR semakin murah atau per KVAR makin mahal kalau makin banyak? Nggak masuk Makin akal. makin mahal. Makin mahal. Makin murah nih. Nggak maksudnya. Apa? Benar-benar. KVAR. Coba aku itu sendiri lihat. Uh, Gimana? Kan dia biaya perangkat ya. Tadi kita dapat key-nya tuh 120. Gimana? Kamu ada saran nggak, Ken? sabar. Kalau aku sih, Oh ya udah, tambah-tambahin aja kan. iya paling ya diakumulasi aja gitu. Enggak, kita akumulasi dari 25 dulu karena 25 yang paling murah kelihatannya. Tuh. 27,832. Oh, ini kan. Berarti Nah, 25-nya 5 kita beli yang kita berangkat kan 25. kita mau ngilangin daya reaktif ini. Dilawannya pakai daya reaktif dari kapasitor. Tuh. Nah, gimana bisa daya reaktif dari kapasitor ini nilainya itu bisa menghilangkan dari daya reaktif rangkaian industri tersebut. Oh ya, kalau kalian bingung kenapa daya reaktif kapasitor bisa menghilangkan daya reaktifnya rangkaian beban, itu ada di soal PR kalian, PR kita sih nomor 4 ya. Iya, bukan nomor 3. Kalau yang udah ngerjain Eh, pasti ngerti sih maksudnya. Dan kita asumsinya kalian udah ngerjain ya. Jadi nggak kita bahas lebih lanjut di sini. ya, pokoknya daya reaktif kapasitor tuh minus lah. Kalau Minus artinya kuncinya. kan Ya, kita tahu industri ini daya reaktifnya induktif gitu, rangkaian induktif. Jadi nilainya plus. Nah, kalau ya kapasitor ya nilainya minus gitu. Jadi nanti kalau bisa dijumlahin bisa menghilangkan daya reaktifnya gitu. Nah, semakin kecil daya reaktif, semakin kecil juga tadi ya harga ini nggak ada. Terus sama power faktornya. Karena kalau misalnya power faktornya kecil, berarti daya reaktifnya juga daya aktifnya itu mendekati daya semu tadi gitu. Jadi yang ya gitulah buat menghilangkan faktor koreksi juga. Oke, tadi ini berapa sih? terus. 127,832. Nah, ini tolong dipahamin ya guys, karena kayaknya bukan cuma buat RE sih, ini kayaknya bakal kepake buat EP banget ini soal daya-daya gitu. Hmm. Udah langsung aja bang. Kalau aku mikirnya ya yang 25 kita beli 5, terus sisanya kita beli yang paling murah.
Nah inilah daftar harga. Jadi kan kita mau totalnya itu dekati ini. Anggap ini 128. Bukan mendekati sih bang, tapi di atasnya yang mendekati, bukan di bawahnya mendekati, kan nggak boleh. Apa bebas gitu, yang penting mendekati aja, Ya mendekati. nggak perlu Kalau atas bawah ya. di atas, kalau misalnya di atas loss gitu ya, nanti Ya, power sama faktornya aja. juga sama aja dong. Ya yang penting apa namanya, yang penting mendekati lah. Nah, Gimana nih? kan tadi 128 ya. Kayaknya kalau menurut intuisi ya, misalnya ini ada 4 dari 25 Oh, iya benar Pak. ini ditambah ini 28 tuh ini ya, apa namanya? 12,5 nggak sih? 11,5 tambah 11 tuh. Baik. Kalau menurut ya kayaknya yang paling deket itu deh. Yang 100 Coba kita tambah hitung. ya sekitar. Nah, kita hitung harga, Pak. Jangan hitung itu. Oh ya, ini jadi ya ini yang kita bisa hemat ini faktor daya apa? Enggak, Bang, Daya reaktif. kita jangan hitung hematnya berapa, hemat dayanya berapa. Kita kan mau hitung hemat biayanya. Nah, iya. Sabar. Biayanya kali berapa tuh? 1 juta ya? Itu bisa murah juga 45 dong aslinya. Buat investasi jangka panjang. tuh tambah berapa tuh? 13 Saya apa? 1 hitungin juta bentar. 1.303.000 tambah 1.343.000 343.000 berapa tuh? Ini biaya perangkat 10.062.000. 1 juta 10.062.000. 062.000. 10.062.000. 2.060.000 lewatan nggak sih? Tapi yang dihemat berarti nggak mungkin sepenuhnya ya, nggak dapat yang tadi dong sebenarnya. Ya, Nggak dihemat dong bang, kan daya apa, power faktornya jadi tingkat. Hemat full ya, tetap hemat ya, full kita. ya beda dikit lah. Ini kan 127,5, ini 127,832. Beda dikit. Kita mau langsung aja tembak, nggak mau nyoba variasi lain. Variasi lain ada lagi nggak? Kayaknya itu Yang udah pasti paling deket. 25-nya 4 kali itu yang pasti. Coba ini 10,4 sama 12,4. 11,9. 22,9. 22,9. Nggak deh, kayaknya kejauhan deh. 5. Ini tambah 15 gitu. 15. 27 kok. Bentar bang. Eh, Bentar. kok Bang. Coba. ini salah. Ini saya baru sadar sebuah plot hole ya. Plot hole nggak tuh? Kita bahas ini. Kan ini kan faktor dayanya kan di bawah 85 nih. Sekarang ya kan. Jadi dikenain dah. Jadi sebenarnya Pak, kita cukup ini aja nggak sih? Gimana caranya biar faktor Oh dayanya iya. 0,85, bukan biar semuanya hilang. Biar Oh lebih iya hemat betul. lagi. Betul. Ya, sorry ya Nah, guys ya. tadi faktor dayanya 0,83. Nah, Oh iya betul. kita mau Berarti kita di udah faktor dayanya 0,85. 0,85, nggak perlu ngilangin semuanya. Mahal guys, Iya kapasitor. betul. Mahal. Kapasitor mahal. Salah. Udah Wah siap bikin Anda. perusahaan nih, waduh. Oke. Sorry Kita mau guys. Sedikit ralat ya. perdayanya. Ini oke. Salah. Kita mau faktor dayanya ada 0,5
Sementara tadi tuh faktor dayanya berapa? PF1 0,83. Oke. Q1 itu Kisah bang langsung 120 tembak S aja nggak sih bang? sih. Oh iya, bentar. Ya deh, tembak S aja. Belanda. S pas 8,85 ya. S total ya. Eh Ki akhir gitu. Q2 S total kali berdaya 2. Oh ini totalnya berapa tadi? Totalnya 229. 229 dikali 0,85. Berapa tuh? 194,6. 6. Enggak. Nah, Emang gitu bang? Itu kan berarti- P. Enggak bang, itu P-nya. nanti kita P. cari selisihnya. Apa P? Kali 0,15. Oh iya. Oh ding, gini. Astaga. Iya, P. 0,15. Tapi bukan dari S nggak sih? Enggak kan? Oh. Sebentar. Ini deh. Ini namanya S apa namanya? PM 1. Gini. Jadi kan S sin dari Oh, cos ya, inverse itu dia. PF gitu. Ngapain? Kenapa langsung sin 0,5 aja? 0,85. 85 nih. Ini. Ya. S-nya tadi 229 ya. 9. Bentar. Kok 9 kali berapa nih? Bentar. Jawaban akhirnya 120,633. 100 120,633. Masuk akal nggak sih? 633. Ya masuk akal lah harusnya ya. Nah, kita akan mencari selisih ya. Ya udah Selisihnya. pasang yang 10,4 aja. Kan Iya. biar dikurangin. Bentar. Oh iya betul. Berarti ntar ini delta Q dulu. 127 bla bla. Apa tadi? 32. Berarti kan ya ini kan lebih besar lah ya. Berarti berapa nih? Ya 7, sekian lah. 7, betul kan? 7,2. 7,2 sekian. 7,2 deh pas. Bentar. Tapi Apa? kalau kita pakai yang 10, kan ada sisa lagi kan 3, sekian. Lah, lebih bagus dong. Jadi faktor dayanya bakal lebih naik lagi. Gitu. Nah, enggak, itu kan faktor daya itu mendekati. Hah? Gini, Iya. Kan kita mau nyariin 0,85 kan? kan kita maunya 7, sekian. Ya. Tapi Nah. kalau kita pasang 7,2 faktor dayanya, apakah enggak? Kan kita 7,2 nih. Terus kita pasang yang 10, sisa berapa? Ya, Gini, coba Bang. hitung dulu. Gini. Kan kita dapat 7,2. Nah, Ya. 7,2 tuh minimum gitu. Ya. Minimum si daya reaktifnya berapa, mau berapa gitu. Jadi kalau kalau lebih dari itu yang berarti faktor dayanya ya tetap nambah lebih ya. bagus dong.
Iya, iya, nambah. benar, masuk Iya, akal. sama Benar, aja. benar. Jadi kita pakai Oh iya, soalnya kapasitor. kita nggak mendekati satu ya, nggak kayak yang tadi kalau nambah ya nambah ngurangin Ya, faktor daya. Iya, dayanya betul, betul. Masuk akal. 10,4 kilo. Nih, jadi Ya gitu guys. harga pasangannya berapa tuh? 1.056.000. Ada yang mau ditanyain dulu nggak guys? Really ini lah. Nih, ini harga pemasangannya. Oke, Oke, kita udah selesai. Suatu soal. Ada yang mau ditanyain dulu nggak nih? Ini berapa menit ya harusnya? Oh ya, ini tuh sebenarnya bukan soal quiz ya, ini soal Ujian berapa bang? Ujian. Ujian. Satu. Ya ujian satu. soal ujian saat. Kayaknya soal kuis nanti bakal gabungan nggak sih bang kayak PR gitu kan? Kalau yang soal PR kan ada analisis itunya. Kalau Pak Amin sih bilangnya ini ya, di AC Power Analysis doang. OBK. Doang, bener-bener doang, nggak ada mesh modal-modal gitu. Analisis modal nggak ada. Saya sedikit ragu sih masalah. Kayaknya enggak deh. Oke, Serius. ya udah nggak usah lah ya. Kita asumsikan kali ya. Kalian juga harusnya udah tahu sih analisis basic dari PAR juga kan. Iya. Bentar. Koleksi daya konversi daya AC. Harusnya soal tadi sudah mencakup keseluruhan materi daya sih guys. Harusnya ya. Apa ini? Mau ini? Soal ini? Oh, soal mana coba lihat. Udah saya Udah, kirim. nggak usah kata-kata kok daya doang. Ngapain? Tuh, coba review dulu soal. Rangkaian AC steady. Oh, nggak usah lah bang, ini steady state kan? Nggak usah. Ada saran nggak soal apa gitu? Waduh, kalau kayak dosen biasanya Ini apa namanya? Ini masuk nih kayaknya. Ini kan transfer day maksimum nih ada nih. Masuk lah ini. mah transfer dari maksimum mah pakai Tevenin atau Norton bang, nggak masih masuknya masih steady state belum analisis daya. Ini masuk Bang. Ya, Anda lihat Ya nih. iya AC sih. Power Ya udah, maksimum. ayo. Tapi kan ujung-ujungnya pakai Tevenin juga kan? Ya memang. Ya udah. Last question. Oke. Terserah deh. Berlanjut atau enggak? Lanjut. Biar AdSense-nya jalan ya, salah. Ya dapat AdSense. Baru deh. PS-nya segini. Bikin ulang dulu rangkainya bang. Kenapa pada hobi banget ya bikin rangkai jelek-jelek gitu? Suka-suka Pak Amin. Suka-suka. Anggarannya gini ya. Jaruban ZL ini 150 ZL kira 1,5 kali 314 berapa tuh? J-nya mana pak? Oh iya, sorry. J100 lah ya. ZL-nya J100 100,0 aja biar enak. saja ya. Ini 311. Nah, ya, karena ini sin ya.
Jadinya kalau diubah ke cos, di pasornya apa? Pasornya Cos minus 90 gitu. Minus iya, atau plus? minus. Ya, minus. Digeser ke kiri. Ini Vs. Oke. Udah ya? Bukan tegangan efektif dari sumber tegangan. Oke, kali ini aja. Ya, remnya 11. PM per akar 2. 311 per 2 akar 2. Berapa tuh? Nah, oke. Tentukan ZL agar terjadi transfer daya maksimum dari rangkaian ke beban ZL. Nah, ini baru. Kita Nah, pakai ini pakai Thevenin RTH. ini. Nah, ini kita mau nyari, anggap ini terminal AB gitu. Ada beban gini. Nih. Seperti biasa, kalau kita mau nyari apa namanya? Nyari rangkaian Thevenin, itu yang pertama untuk nyari RTH itu matiin dulu sumbernya. Jadi kan tadi mati sumber di sini ya. Kita short gitu kan kalau sumber tegangan. Terus sama kita ambil di ZL tadi gitu. Ada ZL. Nah, kita mau nyari RTH-nya berapa. Berarti kan ini 50 ditambah J100 paralel sama 100. Ada yang mau nanya nggak kenapa ini kayak gini RTH-nya? Atau oke dapat pahami? Oke ya. Ini J100 berarti ya, 100 tambah J100 adalah ini bukan RTH, sorry, ini ZTH. Ke bawah TH. Nah, berarti TH-nya berapa? 11,803 sudut 100. 26,5. Dalam J berapa dalam J? Dalam Oke. apa? Kompleks. Sebentar. 100. 100. Sebentar ya, Bang. Recorder saya agak harus di-setup dulu ini. 100 tambah 50 50 J sih. 100 berapa? 100 tambah 50 J. Terus tambah J50. Oke. Ya udah itu nilainya. Kan ZL agar terjadi transfer daya maksimum dari rangkaian ke beban ZL. Nah, ada kan kita udah dapat ZTH-nya ya. Ada teorema beban transfer daya maksimum itu kalau di rangkaian harus bolak-balik, ZL-nya tuh harus ZTH konjugat. Kenapa konjugat? Nggak tahu, karena dari buku Sadika buku Sadiku kayak gitu ya. Jadi, Bukan. Ini Bang. jadi ya gimana? Seingat Ini sih kalau secara intuisi ya. Kenapa dia dikonjugat ya? Biar dia meniadakan si reaktifnya. Jadi nanti kalau ditambahin kan nanti rangkaiannya gini ya. ZTH ZL. Nah, biar nanti kalau ini ditambahin ZTH tambah ZL, nah daya reaktifnya itu saling menghilangkan. Jadinya jadi nggak ada faktor daya gitu. Kalau ada faktor daya kan nanti si daya aktifnya berimbas kan. Jadi nanti dia malah berkurang gitu. sekali.
sama kayak yang kata di sih kurang lebih. Kita masang kapasitor kan secara tidak langsung kan kapasitor itu conjugate-nya induktor. Ya ini kurang lebih konsepnya mirip lah ya. Kita mau Betul. Nanti ZL-nya itu 100 minus J50. Nah, oke, lanjut soal C. Pada kondisi terjadi transfer daya maksimum, apakah faktor daya yang dilihat dari sumber VS adalah 1? iya, Jelaskan jawaban. Iya, jelaskan. jelaskan jawaban saudara dari hasil yang diperoleh pada butir A. Kok butir A? Salah sebetulnya. Butir B kali. Enggak, bukan. Jangan ini soal kita suruh nurunin, Bang. Nurunin dari pembagi tegangan itu panjang sih sebenarnya. Kayaknya enggak ya. Mana? Ini aja nggak sih? Kan objektifnya tuh pada kondisi berarti kan kondisi transfer daya maksimum ZL sama Z Thevenin-nya maksudnya ZL itu Z Thevenin konjugatnya gitu kan. Nah, kita mau buktiin itu. Kalau ini konjugatnya dari ZL ini konjugatnya dari Z ini, maka faktor dayanya adalah 1. Jelaskan jawaban saudara dari hasil yang diperoleh. Nah, iya gitu aja. Aku gitu aja ya. Itu kan buktikan, suruh buktikan gitu. Berarti ya kayak tadi, kita buat rangkaian Thevenin, ZTH, ZL. Nah, ini tadi 311/90 ya. Kan biar dia jadi gini. Si apa namanya? Faktor daya itu adalah cos cos theta V min theta I. Gitu kan? Tidak lain tidak bukan adalah cos dari theta Z. Z total ya. Nah, maka untuk biar dia PF-nya itu 1, maka theta Z-nya itu harus 0 gitu. Tapi kan Nah, itu theta V-nya minus 90. nggak ngaruh. Nggak ngaruh, Bang. Kan yang di faktor daya itu kan selisih antara lag atau Oh ya, lead-nya di tegangan theta V sama di komponennya ya bukan. Theta V inputnya ya. nah, Ya, ya. mau berapapun theta V-nya itu kan bergantung terhadap theta Z-nya gitu kalau mau nyari faktor dayanya gitu. Jadi ZL tambah tinggal Z total kan ini ya. ZL tambah TH. Jadi ya ini 1 J50 100 min J50 berarti 200. Nah, 200 itu kalau diubah ke pasor itu jadi 200 apa namanya? Root 0 si ZTH-nya. Maka theta Z-nya adalah ketika theta Z 0 maka Cos 91. atau cos dari theta Z ini adalah 1. Itu sih. Ada yang mau tanyakan? Oke, hitung. Ini ada yang mau tanya nggak? Atau ada yang mau? Asumsikan tugas lah. Oke, anggap nggak ada ya. Lanjut ke soal D. Hitung besar daya yang ditransfer pada beban ZL tersebut. Hitung besar daya yang ditransfer. Apa bedanya dari Oh, ditransfer sama dari ini ya. dissipasi? Ini bentar. Dia kondisi transfer daya maksimum ya? Atau ya berarti transfer daya maksimum.
bedanya daya ditransfer sama daya disipasi apa, Bang? Apa? Bedanya daya disipasi sama daya yang ditransfer sama. Sama. Cuma di sini kan nggak dikasih tahu ZL-nya berapa ya. Jadi asumsinya ya ZL pada kondisi transfer D maksimum gitu. Jadi kan D-nya ZL-nya 100 minus D50 kondisi pada ketika ZL ini. Ya udah ini aja kan. Karena dia transfer D maksimum kan. Oke. Lihat dari rangkaian ini kan berarti nilainya kayak ya udah kayak T P max max ya. Karena ya kondisi transfer D max itu P berat per ZL GAT. Iya, Kenapa? Bang. Ada yang mau mendebat ini nggak? Saya pakai Sama kayak di PPT-nya Pak Mervin sih. ya Lanjut. L Kalau pakai I ZL gimana, Bang? Kalau pakai I. pakai I. Sebenarnya gini ya. Kalian kalau mau tahu dari mana kenapa ini ZL conjugate ini sih. Dasarnya kan ini ya. P dikali I conjugate. Ini tuh dasarnya. Kenapa I conjugate? I conjugate tuh kalau dari buku Sadiku dia bilang I conjugate tuh dia biar ketika induktif nilai dari apa? Nilai dari sorry ini bukan P. Ini S. Nah, nilai dari siapa? Dari daya reaktifnya itu positif gitu. Pengennya. Jadi dibikinnya apa namanya? Bikinnya GAT gitu. Nah, kan ini rumus awalnya ya. Nah, kalau karena ini kondisi transfer daya maksimum. Tadi kan faktor dayanya 0. Faktor daya 1. Berarti P sama S sama. Maksudnya P ini sama S ini itu sama. Oke, lanjut balik yang ke tadi. Kenapa Pmax itu kenapa P itu rumus P kuadrat ini V ini ya, V magnituda ya per Z karena dari ini. Nah, kan kalau kita I conjugate itu kan P kali P per Z GAT. Nah, kalau kita jabarin lagi itu kan kayak V bagi Z conjugate. Mana kalau P dikali V conjugate itu adalah V kuadrat gitu. Kayak misalnya A tambah JB kali A min JB. Jadi kan A kuadrat tambah B kuadrat gitu kan hasilnya. Jadi ya berdasarkan itu. Nah, kuadrat tambah B kuadrat itu kan kayak magnitudanya dari ini kan. Magnituda kayak ya itulah. Ya. Iya. Ya. Ya ini S sama dengan P. Kenapa S sama dengan P? Nah, tadi faktor dayanya 1. Jadi kalau misalnya P itu kan S kali PF. Ini S magnitude ya. Ini kalau ini bukan magnitude ya, soalnya ini ada ininya. Jadi S. Jadi ya S aja gitu. Oke, gitu sih. Lanjut. Lanjut. Ya. P itu sorry, ini tuh S ya. Bukan P nih. S. Tadi yang ditanya apa ya? Max. Besar daya yang ditransfer. Oke. Besar daya yang ditransfer. Nah, P kuadrat. P kuadrat tadi berapa? 311. Berat per Z
konjugat. L konjugat. Kalau ZL konjugat berarti ZTH dong sebenarnya. Tuh. Nah, ini adalah S-nya. Coba hitung. Emang plus bukannya minus ya? Plus, Oh kan iya, ini ZL konjugat. benar. Nah, hitung guys. Jelek tuh. Hasilnya 773 SJ386 VA. Ini S-nya. Ya udah. Kayak maksudnya kita ambil 773 dong kalau gitu. Atau gimana? Hitung besar daya yang transfer. Iya, kalau pemahaman suku sih kalau yang ditransfer ya yang diserap sama si itu ya yang didisipasi. Jadi P-nya adalah 3 kilowatt tuh. Karena S itu kan P ditambah JQ. I-nya minus. Gitu. Oke. Ada Ada yang mau mau ditanyain nggak? Langsung aja. Kita sudah masuk ke penghujung sesi nih. Nah, Aduh, sorry banget tadi yang soal pertama. iya, 45 menit terbuang buat soal yang kita bahkan belum belajar. Terus tadi itu apaan itu? Ya, Gimana guys? Kalau dosen sih, kalau Pak Agus ya, dosenku Pak Agus matrek buat ngecek pemahaman orang random sih dipanggil. Coba ini Reni ya, yang setia penonton dari tadi gimana Reni? Oh tidur dia kayaknya ya sudah. Ini Boba ini siapa ini? Semua tapi kayak menurut gue ini babnya masih lebih mending sih daripada bab sebelumnya. Bab sebelumnya itu yang mana? Sebelumnya yaitu analisis AC. Kayak lebih gampang diserap aja materinya. Iya sih. Karena ini mainin yang angka itu, ya. ini sih Iya. konsep bahwa ini tuh ya ini udah S yang bang, ditanya ya. S bukan P bang, S. Oh iya sorry. Astaga. S, iya ini S. Udah 3 Sorry. kali. Nah itu konsep paling penting itu. Nah ini pokoknya. Sisanya matematika angka doang. Sisanya rumus yang itu yang udah ada. Yes, benar sekali. Coba kita butuh. Wah itu Boba udah capek tuh ya. Gak mau dipanggil lagi ya. Coba Shoki ya, Shoki. Ini Shoki yang mana sih? Ini Shoki yang Fatih ini. Oh, Halo. ya gimana Ki? Gua baru sembuh. Semoga Asli, tadi pagi nggak enak banget, parah. mana aja. Gimana apakah setelah sesi ini kamu jadi lebih paham atau sama aja atau malah makin bingung? Jujur aja nggak apa-apa, ini buat feedback juga soalnya. Sebenarnya lebih ke sadar aja sih kayak berarti baik yang harus pelajarin itu aja karena lihat referensi. Oke. Bagian mana dipelajarin? Sebenarnya nggak banyak kok, cuman ya lihat soal aja sih. Ya itu dia lihat soal. Kalau terakhir dari Raffi Irham bukan sih? Raffi ini. Halo Bang. Gimana Bang? Soal pertama gua nggak tahu, jujur. Kalau soal yang lain, soal pertama kayak nggak usah tahu. Iya. Apa namanya? Soal yang lain kayak, oh iya ada cara itu, apa namanya caranya harus dihafalin gitu. Soalnya gua masih belum paham semuanya sih. Jadi nanti mau di review lagi lah. Tapi lebih paham lah. Oke, nice feedback. Ya sudah lah. Kalau gitu kita tutup ya sesi belajar bareng pada malam ini. Thank you banget buat kalian yang sudah mau dengerin dari awal sampai akhir. Nanti kalau mau nonton lagi kita upload di YouTube. Jangan nonton 45 menit pertama ya. Lah Anda potong dong. Anda potong.
Nggak mau, males. Jangan dipotong, tulis aja di judulnya. Jangan nonton 45 menit pertama. Anjir, kalau gitu. Real. Oke deh kalau gitu. Oke deh. Itu Assalamualaikum. berhasil ya.